17 tahun korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun anak pejabat di Dijen Pajak kini menunjukkan perkembangan kesehatan yang baik. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Yayasan Pangudi Luhur, Jakarta, Martinus Handoko saat menyambangi David di Rumah Sakit Mayapada pada Senin 27 Februari. Martinus mengatakan kondisi David berangsur membaik. Bahkan David sudah bisa membuka kedua matanya dan alat-alat bantu sudah dilepas dari tubuhnya. Martinus mengatakan ayah David Jonathan bersyukur anaknya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini suatu mukjizat bagi keluarga David karena situasi yang buruk ini berubah menjadi baik. Meski kesadaran David masih 2/3, belum sepenuhnya sadar dari koma. Hal yang sama juga diungkapkan oleh juru bicara keluarga David, Rustam Hatala, Senin 27 Februari. Rustam mengatakan alat bantu yang dilepas dari tubuh David adalah ventilator. Ventilator sudah dilepas sejak Minggu 26 Februari 2023. Hanya alat bantu oksigen yang saat ini terpasang di tubuhnya. Meski progresnya positif, Rustam menekankan bahwa kondisi David belum sepenuhnya sadar. Rustam menyebut gerakan yang dapat dilakukan David saat ini masih sangat terbatas. Sebagai informasi, David sudah dirawat di hampir sepekan di rumah sakit seusai dianiaya oleh Mario pada Senin 20 Februari 2023. David sempat dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, namun setelah mendapat perawatan intensif selama 4 hari, keluarga memutuskan untuk memindahkan David ke Rumah Sakit Mayapada. Kini kondisinya terus membaik dan berlangsur positif. Diketahui David yang merupakan anak dari petinggi GP Ansor dianiaya oleh Mario Dandi Satrio Senin 20 Februari. Penganiayaan terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sudah alat-alat pembantu sudah dihilangkan, sudah tidak diperlukan lagi, dan ini sungguh suatu kebijakan bahwa situasi yang awalnya sangat lalu perkirakan itu akan waktu panjang sekali untuk kemudian, tetapi ini dalam waktu relatif sangat singkat untuk Mas David ya. Hanya memang untuk ketemu Mas David sendiri belum diperbolehkan, tetapi dengan orang tuanya kami diterima sangat baik, kita berbicara cukup lama dan kata Jonathan bapaknya Mas David menjelaskan tentang perkembangan terakhir dan beliau sangat senang bahwa perkembangannya begitu cepat dan menganggap ini semua mukjizat berkat doa dan yakin ya, mengharapkan kesembuhan dari kita melihat kondisi beda tidak boleh. Kami hanya mendengar ceritanya dari kalau dari kemarin dengan hari ini sebenarnya terlalu beda ya, karena sebelumnya itu memang banyak sempat atau terus kemarin itu dicopot, terus sekarang itu cuma dipasang terus ini jadi alat untuk mempercepat apa namanya alat oksigen sudah bisa merespon itu. Oh, kalau respon sebenarnya udah 2-3 hari yang lalu yang saya sampaikan itu ya. Cuman kalau sekarang memang responnya udah lebih aja, udah mulai apa namanya, tapi belum dalam kondisi sadar ya, jadi sadar maksimal, kalau istilahnya kayak masih bayi. Oh, tadi orangnya datang tuh saya belum tanya. Tadi sebenarnya ada, cuman mungkin di lobby doang. Enggak. Enggak, lebih ke untuk perawatan oh enggak di itu justru lebih apa namanya lebih
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menanggapi soal adanya permohonan perlindungan yang diajukan keluarga David Ozora 17 tahun. Wakil Ketua LPSK Ahmadi mengatakan David merupakan korban suatu tindak pidana yang perlu diberikan perlindungan, termasuk di dalamnya hak-hak dari korban apabila sudah dilindungi oleh LPSK. Di antaranya adalah hak perlindungan, kesaksian, kemudian medis, bantuan psikologis, sosial, dan sebagainya. Selain proses hukum, ia mengatakan saat ini yang paling penting adalah pemulihan terhadap David yang masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Ahmadi mengatakan saat ini LPSK sudah menerima permohonan perlindungan dari David. Tanya David, ada 3 orang lainnya yang dalam kasus penganiayaan tersebut yang juga mengajukan permohonan perlindungan. Namun berkas ketiganya saat ini tengah dalam proses pemeriksaan. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor DKI Jakarta mengajukan perlindungan atas David, 17 tahun, korban penganiayaan brutal oleh Mario Dandisatrio, anak pejabat Ditjen Pajak ke LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan pengajuan permohonan perlindungan atas David dilayangkan pada Jumat 24 Februari. Namun kata Hasto, orang tua David belum datang langsung ke LPSK karena sedang fokus atas pemulihan korban yang kini berada di ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, David mengalami luka berat di kepala dan kini dalam kondisi koma di rumah sakit. Saat kejadian, David sedang berada di rumah temannya. David sendiri diketahui putra dari tim cyber pengurus pusat atau PPGP Ansor Jonathan Latumahina. Sementara pelaku yakni Mario Dandisatrio merupakan putra dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Menurut Hasto, kehadiran LBH Ansor yang mendampingi keluarga korban dan beberapa orang saksi itu diterima langsung Wakil Ketua LPSK Ahmadi dan Susila Ningtyas bersama sejumlah pegawai LPSK. Menurut perwakilan LBH Ansor, permohonan diajukan agar korban bisa mengakses perlindungan dari negara. Hasto menjelaskan pihak korban menginginkan penganiayaan itu diusut tuntas dan para tersangka dapat dihadirkan ke muka peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurutnya, pihak David berencana segera mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis, dan fasilitasi restitusi. Hasto mengatakan selain korban ada beberapa orang lain yang juga dimohonkan mendapatkan perlindungan LPSK. Mereka merupakan saksi dari kejadian penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Kemenko Mario Dandi dan Mario saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Perubahan apa saja karena memenuhi hak sebenarnya saya kira itu ya. Ya justru kita harus ketemu dengan orang tua karena kan masih di bawah umur, beda presiden dari orang tua. Kalau masih di bawah umur itu harus ada kita juga melaksanakan. Apa maksudnya? Maksudnya dengan orang tua. Ya, kalau yang mengajukan beliau kan itu artinya memberikan izin. Oke. Pas selain David yang meminta perlindungan ke LPSK siapa? Nanti perkembangan lebih lanjut kita sedang koordinasi dengan penyidik. Tapi sejauh ini berarti hanya David atau ada pihak? Yang mengajukan permohonan orang tuanya. Orang tua David. Ya, Tapi untuk yang lain belum ada ya, Pak? ongoing proses. Ongoing Kemarin proses. sudah ya, dari informasi yang disampaikan dari penasihat hukum juga teman-teman lain sudah. Itu termasuk Shane, Agnes dan juga Mario atau gimana? Nanti aja lebih lanjut sebelum clear, belum semuanya confirm, jangan lebih jauh, jangan menyampaikan lebih. Berarti yang dipastikan saat ini baru David aja ya, yang sudah bertemu dengan keluarga. Ya, Pak, tapi orang tua David apakah ada alasan khusus Pak kenapa minta perlindungan dari LPSK untuk anaknya? maksudnya? Orang tua David adakah alasan khusus kenapa meminta perlindungan LPSK untuk anaknya? Untuk anaknya, kan anak korban itu bisa bukan bantuan medis, psikologis, sosial, macam-macam kan gitu. Itu menjadi penting dan ke depan juga penting sekali kan. Untuk medis lanjutkan juga penting karena kan sekarang masih dalam proses sudah ditangani oleh medis yang ada.
Beredar tanggapan layar yang diduga berasal dari Instagram Story AGH 15 tahun, kekasih dari Mario Dandi Satrio 20 tahun, berisi curhatan selesai kasus penganiayaan yang menyeret namanya. Tanggapan layar tersebut diunggah oleh akun Instagram @devina_jasmine_wijaya_ pada Sabtu 25 Februari. Diketahui kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora 17 tahun berbuntut panjang. AGH yang merupakan mantan pacar korban juga ikut terseret namanya dalam kasus yang membuat David koma ini. Dalam story yang beredar tersebut, AGH mengaku tidak membayangkan kasus tersebut akan seramai saat ini. Ia mengaku karena kecerobohannya perkelahian antara Mario dan David terjadi. Padahal menurutnya David dan Mario Dandi adalah sosok yang sangat berharga dalam hidupnya. Ia mengaku kecewa dengan dirinya sendiri yang ceroboh, sehingga ia berharap agar masalah ini segera dapat diselesaikan. Agia juga berharap agar keadaan ini bisa kembali seperti semula sebelum kejadian tersebut. Sebelumnya AGH membeberkan kronologi penganiayaan yang dilakukan kekasihnya tersebut kepada David 17 tahun. Kronologi versi AGH diungkapkannya melalui kuasa hukumnya Mengata Toding Alo di Polres Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari. Mengata menjelaskan awalnya Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat di Dijen Pajak menjemput pacarnya AGH di sekolah sebelum menganiaya David. Saat itu AGH memang berencana mengambil kartu pelajar di korban David. Saat itu AGH sedang berada di sekolah dijemput Mario yang merupakan kekasihnya. Menurut Mangata, tidak ada perencanaan penganiayaan sama sekali. Pasalnya, memang AGH ingin mengembalikan kartu pelajar milik David. AGH kemudian menghubungi David untuk mengambil kartu pelajar. Sebelum mengambil kartu pelajar, AGH berulang kali mengingatkan Mario untuk tidak melakukan kekerasan, sebab saat itu Mario sudah mendapat kabar dari saksi APA bahwa AGH menerima perlakuan tidak menyenangkan dari David. Bahkan sesaat setelah turun dari mobil, AGH mengingatkan Mario sekali lagi untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun sudah diingatkan oleh AGH, Mario tetap menganiaya David di dekat rumah teman korban di Bilangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menurut Mangata, AGH terdiam matung melihat pacarnya menganiaya David. AGH tak menyangka bahwa Mario akan menganiaya korban. Setelah korban tak berdaya, AGH menghampiri dan memegang kepala korban, disaksikan pemilik rumah di sekitar lokasi kejadian. Mangata menepis isu miring yang menyebut AGH saat itu bersuah foto setelah korban dianiaya. Tim kuasa hukum Mario Dandi Satrio 20 tahun menyambangi David Ozora 17 tahun, korban penganiayaan kliennya di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari. Kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, mengatakan hal itu bertujuan untuk meminta maaf langsung ke David yang merupakan anak dari pengurus pusat GP Ansor. Dolfi ingin menyampaikan pesan permintaan maaf dari orang tua Mario terkait kasus tersebut. Dolfi menyampaikan alasan mengapa baru minta maaf setelah sepekan menganiaya David hingga terluka. Namun tidak lama masuk ke dalam RS Mayapada, Dolfi kembali keluar. Ia belum sempat menyampaikan permohonan maaf dari kliennya tersebut. Ia berdalih David masih berada di ICU dan tidak mengetahui apakah ada keluarga korban di dalam. Ia membantah jika kedatangannya ditolak. Dolfi mengaku memang belum ada koordinasi dengan pihak keluarga David terkait kedatangannya ke rumah sakit Mayapada tersebut. Lebih lanjut, Dolfi menyebut pihaknya akan mengagendakan kembali untuk menemui David dan keluarga untuk meminta maaf. Sebelumnya, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktoral Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor, David Ozora 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari.
Awalnya, teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut. Namun belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut, yakni berinisial APA. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA pada Mario sekitar pada tanggal 17 Januari yang dimana mengatakan bahwa saksi AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban David. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka Mario Dandi mengonfirmasi hal tersebut kepada AGH. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan bahwa AGH kala itu juga membenarkan jika dirinya mendapat perlakuan tak baik tersebut ketika dikonfirmasi oleh tersangka Mario. Setelah dibenarkan oleh AGH, itulah yang membuat tersangka Mario Dandi emosi dan mengajak anak korban untuk bertemu. Atas hal itulah akhirnya AGH menghubungi korban yang saat itu tengah berada di rumah temannya berinisial R di kawasan Nulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan terjadilah penganiayaan tersebut. Saat itu Ade mengatakan orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa David ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Andari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat dengan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Kamera Pak. Sebenarnya ini spontanitas yang kita datang ke sini, jadi kami tidak ada koordinasi sebelumnya. Memang kami juga ingin berdoa dan ingin menyampaikan permohonan maaf. Tadi kan dikatakan tidak diperbolehkan masuk, itu tidak diperbolehkan. Oh, bukan tidak diperbolehkan, belum saatnya. Ya, belum saatnya. Ada rencana lagi mungkin datang Pak? Ya. Ada rencana lagi datang untuk bertemu langsung dengan keluarga dan menyampaikan permintaan. Ya, kami selalu artinya sangat yang ingin menyampaikan langsung. Ada pesan nggak sih Pak dari Mario Pak untuk keluarga sebenarnya? Kalaupun ketemu ada pesan yang akan disampaikan? Iya, kami akan terus untuk berusaha bertemu dengan keluarga yang menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Berarti akan diadain. Kalau masalah hukum sih ya itu biarlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, kan sudah berjalan sampai saat ini. Kami percaya bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan profesional dalam tetap berjalan. Kami hormati proses hukum. Dan tapi kami juga ingin menyampaikan maaf karena memang itu diminta oleh klien kami untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban dan kepada keluarga. Berarti diagendakan lagi ya Pak untuk datang. Iya, kami akan ya coba kalau kita sudah mungkin saatnya nanti akan kami agendakan. Kalau tadi pihak sekolah datang itu boleh. Dolvi Rompas, kuasa hukum Mario Dandi Satrio 20 tahun menginginkan tak hanya kliennya yang ditetapkan menjadi tersangka Senin 27 Februari. Dolvi berharap polisi bisa sesegera mungkin menetapkan tersangka lain dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan David Ozora 17 tahun mengalami koma. Ia beranggapan seharusnya ada tersangka lain yang turut terlibat. Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa memproses hukum siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut. Ia pun meminta para pihak yang terlibat segera mungkin ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Sebelumnya, polisi resmi menetapkan Mario Dandi Satrio, mengemudi mobil Rubicon, pelaku kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur bernama David di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penetapan tersangka Mario setelah pihaknya telah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Tanya itu, Ade Ari juga menjelaskan Mario yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga langsung ditahan oleh pihaknya.
Selesai ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan, polisi pun menjerat Mario dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Selain Mario Dandi, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ari mengatakan rekan Mario yang baru ditetapkan sebagai tersangka yakni Shane Lucas, 19 tahun. Ade Ari menyebutkan Shane berada di lokasi kejadian dan terlibat saat aksi penganiayaan bis tersebut dilakukan oleh Mario. Shane ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 maksud kami tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Pengurus GP Ansor Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung.
Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Aluntri Sambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Aluntri Sambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban.
Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae tidak jadi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Kini ia kembali ditahan di rumah tahanan atau rutan Bareskrim Mabes Polri. Koordinator Humas dan Protokol di Jenpas Kemenkumham, Rika Prianti menyebutkan hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan keamanan. Rika mengatakan perpindahan Baradae dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim Mabes Polri berdasarkan rekomendasi dari LPSK. Di Jenpas Kemenkumham sejatinya sudah siap menempatkan mantan anak buah Ferdi Sambo tersebut di Lapas Salemba. Namun pada prinsipnya pihaknya juga menghormati rekomendasi dari LPSK yang sudah mengajukan ke Dirjenpas dan didisposisi ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Sehingga keputusannya Richard ditempatkan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya Barada Richard Eliezer secara diam-diam sudah dibawa ke Lapas Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat dari rumah tahanan rutan Mabes Polri. Keberangkatan Barada Richard Eliezer ini dari rutan Bareskrim Polri dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Kajari Jakarta Selatan Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan tak mengetahui alasan mengapa Baradae dibawa ke lapas secara sembunyi-sembunyi. Pasalnya hal itu merupakan hal teknis di lapangan. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas juga membenarkan jika Baradae sudah dibawa ke Lapas Salemba. Sebagai informasi, Richard Eliezer divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Tabarat alias Brigadir J. Adapun dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan vonis pidana terhadap Richard Eliezer. Hal memberatkan vonis hubungan yang akrab dengan Yosua tidak dianggap oleh terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Sementara hal yang meringankan vonis terdakwa Richard Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, kemudian terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, dalam hal yang meringankan vonis, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Keluarga korban Brigadir J juga telah memaafkan perbuatan terdakwa. Hakim turut menetapkan Baradae sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama mengungkap perkara ini. Tadi sudah diangkat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya tertemu dari Kejaksaan menuju Lapas Salemba, dan pada saat di Lapas Salemba langsung dilaksanakan rangkaian kegiatan. Pertama adalah registrasi, pendaftaran, semua kegiatan mulai dari sidik jari dan lain-lain, pendataan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Teman-teman, berdasarkan koordinasi dan kerjasama dan juga rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan ya, dan keselamatan, Baradae atau Richard Eliezer selanjutnya per hari ini setelah dieksekusi berubah ya, mulai berubah dari tahanan menjadi narapidana, dan berdasarkan rekomendasi dari LPSK dengan pertimbangan keamanan, Richard Eliezer selanjutnya menjalankan pidana di rutan Bareskrim dengan pertimbangan keamanan. Dan tentunya seperti yang berkali-kali kami sampaikan, kita akan selalu mengakomodir rekomendasi dari LPSK, dan ini bagian dari rangkaian kerjasama koordinasi kami dengan LPSK dan juga para penegak hukum. Pada prinsipnya kami siap untuk penempatan Barada Richard Eliezer di Lapas Salemba. Tapi kami juga menghormati rekomendasi dari LPSK yang sudah mengajukan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan didisposisi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dari Salemba, kemudian juga pun dari LPSK, kami mengucapkan terima kasih bahwa proses dari pelimpahan dari jaksa kepada lembaga pemasyarakatan Salemba semuanya berjalan lancar sesuai dengan pasal 270 KUHP, bahwa
proses pelaksanaan putusan pengadilan dari Jaksa Penuntut Umum kepada lembaga pemasyarakatan dari Salemba. Kami bersyukur semuanya berjalan lancar. Yang kedua, juga pun kita melihat bahwa dalam hal ini Richard Eliezer sebagai justice collaborator tentunya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya LPSK dalam hal ini memberikan rekomendasi pada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan, terkait dengan penempatan lokasi dari Richard Eliezer dalam hal dia melaksanakan sebagai warga binaan. Tentunya ini sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Jadi kami dari tim penasihat hukum tadi ikut mendampingi. Sekali lagi kami mengapresiasi bahwa semua proses ini berjalan lancar. Terima kasih kepada rekan-rekan media, kepada ibu-ibu tadi yang saya lihat juga sudah dari siang tadi ya menunggu. Ya, semuanya kami bersyukur semuanya berjalan lancar, dan harapannya tentunya dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa Richard Eliezer berkomitmen untuk melaksanakan sebagai warga binaan. Satu di antara debt collector bernama Leslie Watimena yang sebelumnya ditangkap oleh jajaran di Treskrimum Polda Metro Jaya disebut akan mengajukan restoratif justice atau RJ atau upaya perdamaian kepada pihak kepolisian. Kuasa hukum Leslie Watimena, Henry Noya, mengatakan adapun permohonan restoratif justice diajukan seusai kliennya tertangkap dalam kasus melawan petugas ketika menarik paksa mobil selebgram Clara Sinta. Henry menyebut hal ini merupakan ruang yang dibuka oleh KUHP sesuai dengan regulasi seperti di Perpol 8 tahun 2022. Kendati demikian, dalam pengajuan restoratif justice ini dikatakan Henry pihaknya belum bertemu baik dengan Clara maupun dengan Aibtu Evin. Dirinya menjelaskan bahwa pengajuan restoratif justice baru ia sampaikan kepada pihak penyidik yang menangani kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 orang debt collector pelaku kekerasan terhadap anggota polisi dan selebgram. Karyadi mengatakan, adapun dari ketujuh tersangka itu 4 diantaranya saat ini masih berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Adapun 3 debt collector yang saat ini sudah ditangkap yakni Andri Welem Pasal BSI, kemudian Leslie Watimena dan Haverius Raham. Sementara itu, terkait 4 orang debt collector yang saat ini masih buron antara lain yakni Erik Johnson Saputra, kemudian Briam Vladimir W, kemudian Jamie Mataptula dan Jerry Heha Mahwa. Dikatakan Hengki untuk tersangka DPO bernama Erik Simangunsong merupakan sosok yang memakai baju bergaris biru pada video viral dan melakukan pembentakan terhadap Aibtu Evin. Selain itu, Hengki juga menjelaskan bahwa pada saat terjadi, itu para tersangka bukan hanya sekedar memaki dan juga melakukan kepaksaan secara fisik dan psikis baik terhadap korban maupun Aibtu Evin. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun penjara. Kemudian pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun, kemudian serta pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun penjara. Kami datang ke sini dari El Noya dan Partners Law Office, diminta oleh keluarga dari LW yang kemarin ditangkap di Maluku. Kami sudah bertemu klien kami dalam keadaan sehat. Kami juga minta terima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini respon memperlakukan dengan baik klien kami, dan kami juga sudah ketemu dengan penyidik dan kami akan mengajukan restoratif justice. Kenapa restoratif justice? Karena inilah ruang yang dibuka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan juga ada beberapa regulasi seperti Perpol 8 2021 bahwa kita ajukan restoratif justice. Kita sepakat dulu teman-teman bahwa yang ditangkap atau ditahan di sini adalah debt collector, bukan preman.
Kenapa? Karena mereka mendapat legitimasi dari regulasi. Salah satunya peraturan OJK yang mengatakan bahwa pihak pembiayaan bisa mempekerjakan atau bisa membantu pihak ketiga untuk menagih, yaitu mereka debt collector. Debt collector ini kan mendapat sertifikasi dari OJK, SPPI namanya. Kira-kira begitu. Kedatangan kita di sini adalah seperti itu. Kalau klien Abang sendiri punya SPPI itu, Bang? Punya. Jadi di dalam surat tugas, mereka dapat surat tugas itu, salah satu dari perusahaan pembiayaan itu adalah syaratnya SPPI itu. Nah, cuma mungkin saja di dalam menjalankan tugas itu, ya namanya orang menagih ya, situasional. Tetapi ya harapan saya ke depan kita akan benahi ini ya. Sama-sama kita juga memohon bantuan dari pihak kepolisian ya. Untuk kalau memang ada terjadi hal seperti itu lagi, mungkin kita bisa atur yang baik. Kuasa hukum debt collector Firdaus Oiwobo melaporkan balik selebgram Clara Sinta Senin 27 Februari 2023. Laporan terhadap Clara Sinta itu berkaitan dengan dugaan keterangan palsu, laporan palsu hingga surat palsu. Dugaan itu lantaran mobil Clara Sinta yang ditarik oleh debt collector bukanlah atas nama berdasarkan surat kepemilikan. Firdaus Oiwobo pun mengungkapkan alasan melaporkan Clara Sinta ke Mabes Polri. Hal itu berkaitan dengan penolakan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Firdaus mengatakan ada banyak pasal yang akan digunakan untuk melaporkan balik Clara Sinta, yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni pasal 481 KUHP tentang penyembunyian barang hasil kejahatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Kemudian pasal 374 KUHP tentang penguasaan barang yang bukan haknya hingga merugikan orang lain dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kemudian pasal 301 KUHP tentang menista dan memfitnah orang lain hingga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian dengan ancaman 4 tahun penjara. Kemudian pasal 242 ayat 2 KUHP tentang memberi keterangan palsu pada pejabat yang telah disumpah negara dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kemudian pasal 318 KUHP tentang persangkaan palsu, ancaman 4 tahun penjara. Kemudian pasal 266 KUHP tentang surat dokumen palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kemudian pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Firdaus menambahkan ada pula pasal-pasal tambahan lain termasuk dengan tercatat yakni Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Laporan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum debt collector dari PT LNI. Diberitakan sebelumnya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menegaskan bahwa pihaknya bakal menolak laporan yang hendak dilayangkan pihak debt collector pengambil paksa mobil selebgram Clara Sinta. Fadil mengaku geram dengan aksi debt collector yang mengambil paksa kendaraan dan memaki anggota polisi. Peristiwa tersebut terjadi ketika debt collector mengambil paksa mobil milik Clara Sinta di apartemen kawasan Jakarta Selatan. Fadil menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada debt collector yang menggunakan kekerasan dan melakukan aksi premanisme. Untuk itu, ia memerintahkan jajarannya agar segera menangkap debt collector yang melakukan tindak tersebut dan membuat resah masyarakat. Tak berapa lama kemudian 7 orang pelaku atau debt collector telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Aryadi menjelaskan 3 diantaranya telah ditangkap kepolisian. Mereka adalah Andre Welem Pasal Besi, Leslie Wotimena, dan Jaike. Ketujuh tersangka dijerat pasal 365, 368, dan 335 KUHP atas laporan pengambilan paksa kendaraan. Datang ke Mabes Polri ini untuk mengadukan saudara Clara Sinta dan supirnya dengan dugaan pelanggaran pasal 242 untuk pasal 220 terkait dengan keterangan palsu dan laporan palsu serta pasal 266 KUHP terkait dengan data palsu atau surat palsu dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 12 tahun penjara. Jadi alhamdulillah hari ini kami mengcounter laporan Clara Sinta yang ada di Polda Metro Jaya dengan laporan kami atau aduan kami di Mabes Polri. Jadi biarkan saja pihak kepolisian yang melaksanakan itu proses penyelidikan, sama-sama melakukan proses penyelidikan. Nanti pihak Mabes Polri akan memanggil Clara Sinta dan pihak-pihak terkait bukti apa yang dia masukkan dan diajukan
Puluhan warga Jember yang tergabung dalam aksi 272 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Jember pada Senin 27 Februari. Mereka mengkritisi 2 tahun kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto, salah satunya mengenai dugaan nepotisme. Koordinator aksi Kustiono Musri mengatakan Hendy Siswanto sudah menjabat selama 2 tahun sebagai Bupati Jember sejak dilantik pada 26 Februari 2021. Namun janji politik untuk memperbaiki Jember seperti yang disampaikan dalam kampanye dinilai belum terpenuhi. Yang mencontohkan ada kedua keponakan bupati yang bukan seorang ASN, namun menjadi ajudan pribadi bupati. Padahal sejak pemerintahan ini berdiri, tidak pernah ada ajudan non-ASN yang berasal dari keluarga bupati. Selain itu, kata dia, satu keponakan Bupati Jember yang belum memenuhi persyaratan kepangkatan di ASN diangkat menjadi Kaban Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Kustiono juga menuding ada satu orang kroni Bupati Jember dari Semarang menjadi tim ahli bupati yang mengatur permainan proyek Pemkab Jember. Selain itu, mereka juga mengkritisi penjualan air minum dalam kemasan yang digarap oleh perusahaan milik keluarga bupati. Padahal Pemkab sendiri memiliki badan usaha milik daerah atau BUMD yang juga memproduksi air minum dalam kemasan. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan apa yang disampaikan para demonstran tersebut untuk mengingatkan dirinya. Ia menilai suara dari para demonstran itu merupakan masukan dan harus ada perbaikan. Hendy mengaku membuka diri untuk warga yang ingin mengoreksi kinerjanya untuk saat ini. Benar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dipandu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Firda Ananda, mewakili grup tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah ini.